Sekarang kita belajar tentang tumbukan. Sebelumnya kita telah belajar tentang impuls dan momentum. Nanti linknya bisa dilihat di deskripsi. Di sana telah kita cantumkan. Kita lihat tumbukan. Misalkan di sini kita ambil suatu benda dengan massa m1, kemudian bergerak ke sebelah kanan dengan kecepatan v1. Ada benda yang lain, kita katakan ini adalah m2 dan bergerak ke kiri dengan kecepatan v2, sehingga kedua benda ini mengalami tumbukan. Kita katakan yang ini tadi memantul ke sebelah kiri dengan kecepatan v1 aksen atau setelah, dan yang ini adalah kecepatan yang kedua setelah tumbukan. Dari sini bisa kita buat dari hukum kekekalan momentum, dikatakan bahwa momentum sebelum dan sesudah harus sama. Jadi momentum pertama P1 ditambah momentum yang kedua P2 sama dengan momentum yang pertama setelah ditambah momentum yang kedua setelah tumbukan. Kalau kita masukkan rumus momentum, maka bisa kita tulis M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 setelah tumbukan ditambah M2 kali V2 setelah tumbukan. Oke, kemudian kita lihat yaitu tentang koefisien restitusi. Koefisien restitusi ini adalah perbandingan kecepatan setelah dengan sebelum tumbukan, sehingga bisa kita rumuskan nilai E sama dengan min V1 aksen atau setelah dikurang V2 aksen setelah dibagi V1 dikurang V2. Di sini boleh V2 aksen dikurang V1 aksen, tetapi di bawah ini juga harus dibalik menjadi V2 dikurang V1. Oke. Kalau kita lihat di sini, jika nanti nilai E sama dengan 1, ini namanya tumbukan lenting sempurna. Tetapi jika E-nya nanti lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 1, ini adalah tumbukan lenting sebagian. Jika E sama dengan 0, maka ini tidak lenting sama sekali. Dengan kata lain, kedua benda akan menempel. Jika benda nanti jatuh ke lantai, dapat kita hitung tinggi pantulannya. Misalkan di sini kita ambil suatu lantai, kemudian ada benda di sini jatuh dari ketinggian kita katakan H0. Benda ini nanti akan memantul sehingga ketinggiannya menjadi kita katakan adalah H1 dan memantul lagi, misalkan ini ketinggiannya adalah H2 dan seterusnya. Maka untuk mencari pantulan yang pertama setelah jatuh bisa digunakan rumus H1 yang ini sama dengan H0 dikali bilangan atau koefisien restitusi dikuadratkan. Jadi dari sini bisa kita peroleh bahwa H1 per H0 adalah E kuadrat. Berarti E itu sama dengan akar dari H1 per H0. Kalau seandainya nanti yang diminta adalah H2, berarti bisa kita buat dengan H2 sama dengan H1 kali E kuadrat. H1 itu tadi sama dengan H0 kali E kuadrat, sehingga kita kalikan ke sini. H0 kali E kuadrat dikali E kuadrat, hasilnya menjadi H0 E pangkat 4. Jika nanti diminta adalah pantulan ke N, maka dirumuskan H0 E kuadrat dipangkat dengan N. Misalnya kalau diminta adalah berapa tinggi pantulan kelima misalnya, berarti ini sama dengan H0 atau tinggi awal dikali E kuadrat, kita pangkatkan nanti di sini pangkat 5. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat soal nomor 1. Dikatakan dalam soal, bola A yang bergerak lurus dan mempunyai momentum mv menumbuk bola B yang bergerak pada garis lurus yang sama. Jika setelah tumbukan bola A mempunyai momentum min 3mv, maka perubahan momentum bola B adalah, kita lihat pembahasan, kita tulis dulu yang diketahui. Momentum mula-mula A adalah mv dan momentum A setelah adalah min 3mv. Yang ditanya adalah perubahan momentum bola B. Dari hukum kekekalan momentum,
momentum sebelum dan sesudah harus sama. PA ditambah PB sama dengan PA setelah ditambah PB setelah tumbukan. Oke, karena perubahan momentum bola B berarti PB aksen dikurang PB, itu yang kita ambil. Akhir dikurang awal, jangan sampai terbalik, karena yang diminta PB tentu momentum akhir B dikurang momentum mula-mula. Jadi kalau kita buat gini, PA dikurang PA aksen, ini kita pindah ke sebelah kiri, PB kita pindah ke sebelah kanan, PB aksen dikurang PB. Yang kita ambil adalah PB aksen dikurang PB ini, karena ini yang ditanya. Jadi kita tulis PB aksen dikurang PB sama dengan PA dikurang PA aksen. Ini jangan sampai terbalik ya. Oke, kita masukkan nilainya. Berarti PB aksen dikurang PB sama dengan M dikali V, itu adalah PA dari yang diketahui. Kemudian PA aksen. Jadi di sini tadi dikurang, ini dikurang min 3 MP. Min jadi positif, berarti MP ditambah 3 MP. Hasilnya itu adalah 4 MP. Jawabnya adalah yang E. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dikatakan dalam soal 2 troli A dan B masing-masing 1,5 kg bergerak saling mendekat dengan VA sama dengan 4 meter sekon min 1 dan PB sama dengan 5 meter sekon min 1 seperti pada gambar. Jika kedua troli bertumbukan tidak lenting sama sekali, maka kecepatan kedua troli sesudah bertumbukan adalah, karena ada kata tidak lenting sama sekali di sini, maka kedua benda ini terakhirnya menempel. Artinya kecepatan dua-duanya terakhir sama. Jadi kita buat pembahasan. MA sama dengan MB sama dengan 1,5 kg, karena di sini sama masing-masing 1,5. Kemudian VA sama dengan 4 meter sekon min 1. PB sama dengan, kita tulis di sini min 5 meter sekon min 1. Min karena arahnya ke kiri kita ambil negatif, ke kanan adalah positif. Diingat ini kecepatan adalah vektor. Jadi kalau ke kanan positif maka ke kiri adalah negatif. Kemudian kecepatan akhir dua-duanya sama, PA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Dari hukum kekalan momentum kita tuliskan MA kali VA, yang ini ditambah MB kali VB. Ini adalah sebelum tumbukan, yang di sebelah kanan setelah. MA ditambah MB karena dia menempel kali V aksen. Kita masukkan MA nya 1,5, atau kita coret aja yang ini sama nih, berarti MA dengan MB ini bisa kita coret MA. Jadi di sini 1, di sini juga 1, dan MB juga 1, sehingga kita tulis VA ditambah VB, yang ini 1 kali VA, 1 kali VB, 1 ditambah 1, 2 kali VA aksen. Oke, kita masukkan nilai VA nya 4 dan VB ini adalah min 5 sama dengan 2 VA aksen. 4 ditambah min 5 sama dengan min 1 sama dengan 2 VA aksen. Jadi hasilnya VA aksen sama dengan min 1 per 2 sama dengan min 0,5 meter sekon min 1. Tadi telah kita katakan bahwa min ini adalah arah ke kiri, berarti jawabnya adalah yang D. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Dikatakan di sini, perhatikan gambar berikut. Benda A dan B bergerak seperti gambar dan kemudian bertumbukan lenting sempurna. Jika setelah tumbukan benda B bergerak dengan kecepatan 15 meter sekon min 1, maka kecepatan benda A setelah bertumbukan adalah, kita buat pembahasan. Kemudian kita masukkan dari hukum kekalan momentum sebelum dan sesudah harus sama. MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA VA aksen tambah MB kali VB aksen. Kita masukkan MA nya 5, dari sini kita lihat MA 5, MB 2, VA nya 10, jadi 5 kali 10 ditambah MB tadi 2, kecepatannya 5. Ini sama-sama positif karena satu arah, dikali 5 sama dengan 5 kali VA aksen ditambah
2 kali kecepatan setelah yang B 15. Hasilnya ini sama dengan 50 ditambah 10 sama dengan 5 VA aksen ditambah 30. Berarti 50 ditambah 10 sama dengan 60 sama dengan 5 VA aksen ditambah 30. Jadi kita kurangkan, hasilnya itu sama dengan 30. 60 dikurang 30, 30 sama dengan 5 VA aksen. VA aksen 30 dibagi 5 sama dengan 6 meter sekon min 1. Jawabnya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 4. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian H 200 cm. Setelah menyentuh lantai, bola memantul seperti gambar ini. Kemudian bila ketinggian pantulan pertama 1/4 H, massa bola 150 gram, koefisien restitusi bola adalah, kita buat pembahasan. Kita tahu dari sini nilai H0 nya 200, kemudian H1 1/4 H0. Yang ditanya adalah berapa nilai koefisien restitusi. Rumusnya adalah E sama dengan akar dari H1 per H0. Sebelumnya telah kita buat di pembahasannya. E sama dengan akar H1 per H0. Tinggal kita masukkan H1 nya 1/4 H0, kita ganti ke sini. Berarti E sama dengan 1/4 H0 per H0. H0 nya ini kita coret habis. Hasilnya adalah akar 1/4. Akar 1/4 sama dengan 1/2. Jadi nilai E nya adalah setengah. Jawabnya itu yang A.